warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Haris Sutanto dengan NIM 1901270009. Program studi Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara. Udah kan? Saya hormati pada pembimbing saya Bapak Boskat Sinaga Mkom yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini, dan saya hormati juga pada pembanding 1 dan 2 Bapak Freddy Marpaung Mkom dan Ibu Rita Hamdani Mkom. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisa Certainty Factor dalam Mendiagnosa Kerusakan Alat Pemancar Radio 87,6 dBm Lubuk Pakam. Nah, dalam kesempatan ini kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu latar belakang. Oke, next selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang ada apa aja? Nah, ada radio siaran merupakan salah satu layanan terrestrial broadcasting yang menggunakan teknologi elektronika dan telekomunikasi dalam memproses, mengirim materi, informasi, dan menghibur kepada pendengarnya. Nah, untuk menjangkau target pemirsa, penerimaan sangat tergantung pada teknologi radio siaran, jarak dan lintasan propagasi antara pemancar dan penerima. Salah satu teknologi radio penyiaran ini bekerja pada very high frequency dengan rentan frekuensi 87,5 yang memberikan layanan dan siaran radio FM. Alat pemancar radio pada dasa FM Lubuk Pakam hampir setiap hari digunakan oleh penyiar untuk memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga menyebabkan pemakai alat pemancar radio sangatlah tinggi. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pesat telah menginspirasi manusia menciptakan salah satu hal yang baru. Salah satunya contohnya dalam penggunaan data dan melakukan perhitungan matematika, dan saat ini sudah juga dapat dimanfaatkan sebagai pemberi solusi terhadap masalah yang diinput, seperti halnya sistem pakar atau expert system. Nah, sistem pakar ini menjadi salah satu alat alternatif yang bisa digunakan untuk membantu mekanik dalam mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada alat pemancar radio 87,6 dBm Lubuk Pakam. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan membuat sebuah penelitian yang berjudul Analisa Certainty Factor dalam Mendiagnosa Kerusakan Alat Pemancar Radio 87,6 dBm di Lubuk Pakam. Next, kita masuk ke perumusan masalah. Nah, di perumusan masalah ini mengidentifikasi masalah, ruangan lingkup masalah, dan rumusan masalah pada penelitian analisa certainty factor dalam mendiagnosa kerusakan alat pemancar radio 87,6 dBm Lubuk Pakam. Kita masuk lagi ke identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ada apa aja? Belum adanya sistem yang dapat membantu mendiagnosa kerusakan alat pemancar radio. Yang kedua, ketersediaan teknisi yang sangat terbatas. Yang ketiga, mahalnya biaya perbaikan alat pemancar radio. Kita masuk ke ruang lingkup masalah. Ada 4 poin. Yang pertama, sistem pakar yang dibangun hanya membahas gejala dan kerusakan alat pemancar radio dan solusi untuk memperbaikinya. Yang kedua, output yang dihasilkan adalah informasi kerusakan alat pemancar radio dan solusi untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah PHP dengan menggunakan database MySQL. Yang keempat, metode yang digunakan dalam menyelesaikan kerusakan alat pemancar radio ini adalah dengan menggunakan metode certainty factor. Kita masuk ke lagi yang selanjutnya, ada rumusan masalah. Nah, ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana membangun sistem pakar yang mampu mendiagnosa alat kerusakan pemancar radio. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasi metode certainty factor untuk mengatasi ketidakpastian hasil diagnosa kerusakan alat pemancar radio. Selanjutnya kita masuk ke tujuan masalah. Nah, tujuan masalah ada 2 poin. Yang pertama, poin pertama, untuk membangun sistem pakar yang mampu mendiagnosa kerusakan alat pemancar radio. Yang kedua, untuk mengimplementasi metode certainty factor dalam mengatasi ketidakpastian hasil mendiagnosa alat pemancar radio.
Kita masuk ke manfaat penelitiannya. Manfaat penelitiannya ada 3 poin lagi. Yang pertama bagi peneliti dan bagi DASFM dan bagi STMIK Pelita Nusantara Medan. Yang pertama untuk bagi peneliti, menerapkan teori-teori ini yang digunakan yang dapat di STMIK Pelita Nusantara dalam merancang sistem pakar dengan metode certainty factor. Manfaat peneliti bagi DASFM Lubuk Pakam dapat mempermudah pemilik atau para teknisi mendiagnosa kerusakan alat pemancar radio berdasarkan gejala-gejala yang tampak dan cara penanganan kerusakan alat pemancar radio cepat dan efisien. Bagi STMIK Pelita Nusantara, manfaat penelitian sebagai referensi di perpustakaan serta kajian untuk menambah literatur khususnya sistem pakar metode certainty factor. Oke, kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ada apa aja? Ada landasan teori. Oke, sorry guys, ada kesalahan teknis ini. Nih, kita masuk ke landasan teori. Yang pertama ada kecerdasan buatan, terus ada pengertian sistem dan pengertian pakar. Nah, di pengertian sistem pakar terbagi atas 7 poin. Yang pertama, konsep dasar sistem pakar, manfaat sistem pakar, kekurangan sistem pakar, ciri-ciri sistem pakar, keuntungan sistem pakar, kelemahan sistem pakar, dan tujuan sistem pakar. Next, kita masuk ke metode certainty factor. Di situ ada kelebihan dan kekurangan certainty factor. Nah, kekurangan metode certainty factor Nah, kita masuk ke metode certainty factor. Ada kelebihan dan kekurangan certainty factor. Yang pertama untuk kelebihan dan kekurangan certainty factor. Ada kelebihannya. Yang pertama, ada 2 poin. Yang pertama, metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti dalam mendiagnosa dan mengidentifikasi hama dan penyakit atau salah satu contohnya. Yang kedua, perhitungan metode ini dalam sekali perhitungan hanya dapat mengolah 2 data saja, sehingga keakuratan data dapat terjaga. Nah, adapun kekurangannya sebagai berikut. Ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan numerik certainty factor biasanya diperdebatkan. Sebagian orang akan membantah pendapat bahwa formula untuk metode certainty factor di atas memiliki sedikit kebenaran. Kekurangan yang kedua, metode ini dapat mengolah ketidakpastian atau kepastian hanya 2 data saja yang diperlukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari 2 buah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, ada metode penelitian. Yang pertama ada kerangka kerja penelitian. Terbagi atas mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, analisa data, penerapan metode CF, perancangan sistem, pengujian sistem, dan implementasi. Yang ketiga ada uraian kerja penelitian. Next, selanjutnya ada lokasi tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini saya teliti di alamatnya di Jalan Percusetuan nomor 20 Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera Utara. Next, kita masuk ke bab 4, ada analisa dan perancangan. Kita masuk ke analisa. Nah, penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan penggunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan untuk metode yang relevan yang tujuannya yang sangat dicapai. Kita masuk ke perancangan sistem. Perancangan sistem berisi perancangan sistem yang diusulkan, perancangan basis data, perancangan masukan, perancangan keluaran, dan perancangan antarmuka. Nah, di sini ada contoh perancangan sistemnya. Nah, ada admin ke login, halaman utama, kelola admin, kelola kerusakan, kelola gejala, kelola pengetahuan, dan kelola diagnosa. Sedangkan user cuma bisa melakukan diagnosa. Next, kita masuk ke implementasi sistem. Kebutuhan sistem terbagi atas kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan perangkat keras, dan kita masuk ke implementasinya.
Nah, aplikasi sistem pakar ini dilengkapi dengan user interface yang menarik dan bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Pada aplikasi ini memiliki interface yang terdiri dari halaman login, halaman utama, halaman kelola kerusakan, halaman kelola gejala, halaman kelola pengetahuan, dan halaman laporan. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ada user, masukkan user ID-nya, habis itu setelah itu masukkan passwordnya, dan setelah itu next ke login. Kelemahan dan kelebihan sistem. Kita masuk ke kelemahan sistem. Berikut ini kelemahan yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi sistem pakar adalah hasil diagnosa hanya berupa diagnosa awal saja, masih membutuhkan seorang pakar untuk mendiagnosa lebih lanjut. Aplikasi ini hanya bisa diakses secara online dan aplikasi hanya bisa dijalankan pada sistem operasi Windows. Sistem belum dapat digunakan dengan jaringan internet. Kelebihannya, berikut ini kelebihan yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi sistem pakar adalah aplikasi yang digunakan rancangan dapat menghitung atau mengolah nilai dari setiap gejala yang dipilih dengan cepat dan akurat. Nah, aplikasi ini dapat dengan mudah dimengerti dan digunakan karena rancangan interface yang sangat menarik bagi user. Terus, aplikasi ini mempermudah seorang pakar dalam mengetahui jenis-jenis kerusakan dengan cepat berdasarkan gejala-gejala yang diketahui. Kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya ada 2 poin. Yang pertama, sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan alat pemancar radio dibangun dengan Unified Modeling Language atau UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Aplikasi sistem pakar dibuat dengan bahasa pemrograman atau PHP yang dimulai dari pembuatan halaman input, halaman output, dan perancangan antarmuka. Setelah dilakukan perancangan sistem pakar, selanjutnya mengimplementasikan rancangan tersebut ke dalam sistem yang dibangun, mulai dari user melakukan login, input data gejala, input data kerusakan, dan mendiagnosa kerusakan dengan cetak laporan hasil diagnosa. Yang kedua, penelitian ini dapat menerapkan metode certainty factor dalam mendiagnosa kerusakan alat pemancar radio terdiri dari beberapa gejala dan kerusakan serta solusi yang diberikan. Pada setiap gejala terdapat nilai CF dari seorang pakar untuk setiap gejala. Dari hasil diagnosa, sistem pakar ini dapat pula akan menghasilkan sebuah solusi bagi penanganan kerusakan alat pemancar radio. Next, kita masuk ke saran. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah ada 3 poin. Yang pertama, dapat menambahkan data pakar untuk menambah referensi kerusakan dan faktor gejala kerusakan yang lebih banyak. Yang kedua, dapat menggunakan metode selain certainty factor dalam menentukan kepercayaan terhadap suatu kerusakan alat pemancar radio. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi ini dengan menggunakan berbasis Android sehingga mempermudah user dalam menggunakannya. Nah, sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel saya di Binal Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.